komponen. Cabut semua kabel tersebut satu persatu dengan hati-hati. Lalu cari baut power supply. Ada 4 baut yang menahan power supply pada casing. Lepaskan baut power supply, gunakan obeng untuk melepas keempat baut tersebut. Pegang power supply dengan tangan yang lain agar tidak langsung jatuh setelah baut terlepas. Lalu keluarkan power supply dari casing, tarik power supply keluar dari casing. Yang kedua adalah melepas hard disk. Lepas terlebih dahulu kabel yang terhubung ke hard disk. Lalu lepaskan baut pengunci hard disk. Hard disk diikat dengan 2 baut. Gunakan obeng untuk melepas baut. Kemudian, setelah baut terlepas, tarik hard disk keluar dari kraket atau dudukan casing. Ketiga adalah melepas CD-ROM. Caranya hampir sama seperti melepas hard disk. Lepas kabel yang terhubung dari motherboard. Lalu lepaskan baut pengunci. Ada 2 baut di sisi kiri dan kanan casing. Lepas semua baut menggunakan obeng. Lalu setelah sudah, dorong dari bagian dalam casing ke arah depan, tarik CD-ROM keluar dari slot casing. Dan yang keempat adalah melepas motherboard. Lepaskan baut, cari baut-baut kecil yang menempel di sudut-sudut motherboard. Lepas baut satu persatu dengan obeng. Simpan baut di wadah kecil agar tidak hilang. Lalu angkat motherboard dengan hati-hati. Pegang motherboard di bagian tepi, jangan sentuh kaki prosesor atau komponen logam kecil. Lalu jangan lupa melepas kabel yang terhubung. Kabel itu termasuk kabel USB, kabel panel, dan kabel audio. Angkat perlahan ke atas dan keluarkan dari casing. Lalu lepaskan perangkat keras RAM. Pertama, lepas RAM. Caranya tekan pengunci slot RAM di sisi kanan atau kiri, lalu RAM akan terangkat. Kedua adalah melepas kipas prosesor atau heatsink. Pertama, buka pengunci heatsink putar searah atau berlawanan jarum jam, lalu tarik ke atas. Lakukan sampai 4 pengunci plastik terlepas. Angkat kipas plus heatsink, lalu jangan lupa lepaskan kabel kipas dari motherboard. Cabut perlahan. Ini adalah prosesor atau CPU. Bisa dilepas dengan membuka tuas pengunci soket
Jangan sampai menyentuh bagian pin atau kaki di permukaan tengahnya. Pertama adalah pasang terlebih dahulu perangkat keras ke motherboardnya. Pertama, pasang prosesor atau CPU. Letakkan prosesor sesuai posisi CPU dengan segitiga soket dengan benar. Lalu, tutup dan kunci soket CPU. Taruh tuas ke posisi semula lalu kunci. Yang kedua, lalu pasang kipas prosesor atau heatsink. Letakkan heatsink di atas CPU. Kunci pengunci heatsink sesuai 4 pengunci plastik di sudut-sudutnya. Tekan tiap pin ke lubang di motherboard hingga berbunyi klik. Lalu sambungkan kabel kipas ke konektor CPU VAN di motherboard. Pastikan heatsink terpasang rapat dan tidak goyang. Pastikan juga kabel kipas tidak mengganggu putaran kipas. Yang ketiga adalah pasang RAM. Pertama, sesuaikan RAM dengan slot. Lihat cekukan kecil di RAM dan slot, pastikan posisinya pas. Tekan kedua RAM dengan kuat dan sampai terdengar bunyi klik. Tiap plastik otomatis akan menutup atau mengunci RAM. Setelah perangkat keras terpasang semua, lalu motherboard akan dipasang ke casing. Pertama, jangan lupa kasih alas untuk meletakkan motherboard ke casing. Pastikan posisi dudukan motherboard sesuai dengan lubang baut di motherboard. Lalu, kencangkan baut di motherboard. Pasang satu persatu baut dan kencangkan menggunakan obeng. Jangan lupa sambungkan kabel audio. Colokkan kabel USB dan colokkan juga kabel panel. Harus teliti dan berurutan dalam pemasangan kabel panel. Jangan sampai tertukar posisi. Setelah itu adalah pasang CD-ROM-nya. Caranya, geser CD-ROM dari depan casing ke dalam. Sesuaikan posisinya sampai rata dengan panel depan casing. Lalu, gunakan baut di sisi kiri dan kanan drive untuk mengencangkan casing. Jangan lupa sambungkan kabel data ke motherboardnya. Kemudian adalah memasang harddisk. Masukkan harddisk ke dudukan, geser harddisk ke dalam slot atau bracket casing. Sesuaikan posisi lubang baut di sisi harddisk dengan dudukan casing. Lalu kencangkan dengan baut. Jangan lupa sambungkan kabel harddisk ke port SATA motherboard. Dan yang terakhir adalah memasang power supply. Pasang power supply ke dalam casing ke posisi dudukannya dan gunakan 4 baut di bagian belakang casing untuk mengikat power supply. Lalu sambungkan kabel-kabel power supply ke dalam komponen motherboardnya. Lalu jangan lupa rapikan kabel-kabel dan cek kembali jika masih ada
kabel yang belum tersambung. Jika sudah, tutup penutup casing.